Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mempertanyakan sikap pengacara kondang OC Kaligis yang tidak mau menandatangani berita acara pelimpahan berkas miliknya terkait kasus suap hakim PT UN Medan. Padahal OC Kaligis menginginkan agar dirinya segera disidangkan. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mempertanyakan sikap pengacara kondang OC Kaligis yang tidak mau menandatangani berita acara pelimpahan berkas miliknya terkait kasus suap hakim PT UN Medan. Sebelumnya fungsionaris Partai Nasdem ini tidak mau diperiksa dan tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan dengan alasan keterangannya hanya digunakan saat di persidangan. Karena itu melalui tim kuasa hukumnya Kaligis meminta kasusnya segera disidangkan. Namun saat berkas miliknya rampung, Johan Budi heran kenapa Kaligis tidak mau menandatangani berita acara pelimpahan berkas, padahal yang bersangkutan menginginkan segera disidangkan. Johan membantah ada motif lain di balik rampungnya berkas milik Kaligis ini. Kamu bilang harusnya lebih kuat dari mana? Kan dua-dua semuanya kuat, cuman yang lengkap berkasnya itu adalah Pak OJK. Karena itu dilimpahkan lebih dahulu ke pengadilan. Yang kedua, Pak OJK kan juga minta kasus ini segera di pengadilan. Nah, sekarang kita ini dipertanyakan lagi gimana? Nggak mau tanda tangan kita mau katanya apa? beliau. P21 kemarin juga. Nah, terus maunya apa? Kita kan berdasarkan bukti aja. Kemarin Penetapan Kaligis sebagai tersangka kasus suap hakim PT UN Medan beberapa waktu lalu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 9 Juli lalu. Dalam operasi itu, KPK mengamankan anak buah Kaligis bernama M. Yagari Bastara alias Geri, Ketua PT UN Medan, Tripeni Irianto Putro, dua hakim PT UN Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta penitra Sekretaris PT UN Medan Syamsir Yusfan. Selain Kaligis dan 5 orang yang ditangkap, KPK juga telah menetapkan tersangka untuk Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Dari Jakarta, Ade Tata Permana.